Fakta unik dan menarik badai geomagnetik. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Bicara. By the way, pada kesempatan kali ini Bicara akan mengajak kalian untuk membahas fakta menarik mengenai badai geomagnetik. Kira-kira apa ya badai geomagnetik ini? Penasaran? Tapi sebelum kita lanjut videonya, channel Bicara mengingatkan kalian untuk subscribe channel Bicara dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Kalau udah, skuy kita lanjut videonya. Sebelumnya kita bahas sedikit dulu ya, apa itu badai geomagnetik? Badai geomagnetik sering kita kenal juga sebagai badai matahari. Badai ini terjadi karena adanya gangguan sementara dari magnetosfer bumi yang disebabkan oleh gelombang kejut angin matahari atau awan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Gangguan yang menggerakkan badai magnetik dapat berupa pelepasan material dari korona matahari yang teramati sebagai letupan yang menyembur dari permukaan matahari, yang disebut dengan coronal mass ejection atau CME atau ejeksi massa koronal, atau juga dapat berupa corrotating interaction region atau CIR, atau bisa disebut juga dengan interaksi berputar balik. Frekuensi badai geomagnetik meningkat dan berkurang dengan siklus bintik matahari. Bintik matahari bisa ditemukan di permukaan matahari atau fotosfer yang dipengaruhi aktivitas magnetis hebat. Selama solar max atau periode reguler aktivitas matahari terbesar selama siklus matahari 11 tahun, badai geomagnetik akan lebih sering terjadi dengan dorongan dari CME. Sedangkan selama solar minimum, badai terutama didorong oleh CIR. Fakta badai geomagnetik. Nah, sekarang kita bakalan mulai ngebahas fakta mengenai badai geomagnetik ini. Yang pertama, badai geomagnetik membentuk aurora. Pada tanggal 17 November 1882, terjadi sebuah badai geomagnetik yang terjadi selama periode aktivitas geomagnetik yang kuat dalam siklus matahari 12, yaitu siklus matahari ke-12 sejak 1755. Peristiwa ini diingat dengan fenomena yang tidak biasa yang disebut dengan sinar auroral, karena pada saat terjadi badai geomagnetik ini, terdapat sinar aurora. Badai ini diamati oleh Royal Observatory di Greenwich oleh seorang astronom bernama Edward Walter Maunder dan John Wren Capron dari Guildhall, Surrey. Diperkirakan pengaruh dari badai geomagnetik adalah meningkatnya aktivitas aurora di kutub utara atau kutub selatan. Karena seperti yang Bicara pernah bahas di video sebelumnya, salah satu penyebab aurora dapat terjadi adalah adanya angin matahari. Badai geomagnetik dapat mengganggu alat elektronik. Badai geomagnetik ternyata dapat mengganggu alat elektronik seperti terjadinya gangguan layanan telegraf, gangguan radio, dan gangguan alat komunikasi. Dan kemungkinan bisa juga mematikan GPS, sinyal telepon, dan juga televisi. Hal ini disebabkan karena badai geomagnetik menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat merusak benda-benda elektronik, dan gelombangnya dapat mengganggu ionosfer yang berdampak pada transmisi sinyal satelit, GPS, radio, dan sebagainya. Ketiga, terjadi pemadaman listrik. Saat badai matahari terjadi, gelombang partikel ini menyebabkan arus tinggi di magnetosfer bumi, yaitu lapisan medan magnet yang menyelubungi bumi. Akibatnya, aliran listrik bisa semakin tinggi, sehingga transformator dan pembangkit listrik akan meledak dan juga kehilangan daya. Badai geomagnetik tidak akan mampir ke Indonesia. Kalau fakta yang satu ini kayaknya bakal bikin kalian merasa beruntung tinggal di Indonesia, karena ternyata badai geomagnetik tidak akan mampir ke Indonesia, guys. Maksudnya, badai geomagnetik tidak akan berpengaruh besar terhadap negara Indonesia atau bahkan tidak akan sampai ke Indonesia. Kok bisa? Indonesia adalah negara yang terletak di ekuator bumi. Badai geomagnetik biasanya terjadi di daerah bumi yang memiliki medan magnet besar seperti kutub utara atau kutub selatan, serta wilayah lain yang berada dekat daerah kutub. Pada wilayah ekuator, medan magnetnya sangatlah kecil. Itulah mengapa Indonesia tidak akan terpengaruh badai geomagnetik, kecuali jika badai yang terjadi adalah badai yang sangat ekstrim.
5. Kemungkinan menjadi salah satu penyebab punahnya era modern di bumi. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, badai elektromagnetik dapat mempengaruhi sinyal dan juga listrik. Jika badai matahari terjadi dalam intensitas yang cukup besar, kemungkinan seluruh sistem modern di berbagai bidang yang ada di bumi akan rusak. Mulai dari perbankan, transportasi, penelitian dan sains, serta produksi makanan. Jika suatu saat produksi makanan yang mengandalkan teknologi rusak karena badai ini, maka manusia akan kekurangan sumber pangan. Ini adalah efek terparah pada kehidupan masyarakat yang berteknologi tinggi apabila terkena badai geomagnetik yang ekstrim. Badai geomagnetik tidak berbahaya secara langsung bagi manusia di bumi. Badai geomagnetik ini tidak memiliki efek langsung yang berbahaya bagi manusia yang ada di bumi. Lapisan atmosfer dan magnetosfer di bumi memiliki perlindungan yang memadai bagi permukaan bumi dari efek radiasi gelombang elektromagnetik. Tapi, tidak dengan astronot yang sedang berada di luar angkasa. Mereka berpotensi mengalami keracunan radiasi yang mematikan. Jika manusia terpapar radiasi secara langsung, bisa menyebabkan kerusakan kromosom, kanker, dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketujuh, berpotensi memiliki dampak pada hewan. Kalau kalian bertanya-tanya, apa efeknya bagi hewan? Well, bicara juga mau bertanya, apa ada yang tahu efeknya bagi hewan itu apa? Karena sampai saat ini, ilmuwan pun masih melakukan penelitian apakah radiasi ini akan berpengaruh pada hewan atau tidak. Tapi, kemungkinan gelombang radiasi dari badai geomagnetik akan berpengaruh terhadap hewan yang mempunyai magnetoception atau perasaan yang memungkinkan suatu organisme untuk mendeteksi medan magnet untuk memahami arah, ketinggian, atau sebuah lokasi. Kesimpulan. Nah guys, itu adalah fakta-fakta menarik dari badai geomagnetik. Jadi, badai ini adalah badai yang disebabkan oleh angin matahari, yang biasa juga disebut dengan badai matahari. By the way, semoga kalian suka dengan video kali ini ya. Kalau kalian suka, kalian boleh tekan tombol like dan share videonya ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Oh ya, ngomong-ngomong, terima kasih buat kalian sudah nonton videonya sampai habis. Tetap stay tune di channel Bicara, dan tunggu video menarik lainnya. Well, kayaknya sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita mau pamit undur diri dulu. See you on the next video.